Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada masalah Ustaz. Kenapa sih itu? Setiap kali saya sholat 5 waktu itu pikiran saya itu nggak khusyuk, Ustaz. Nggak khusyuk. Kemana-mana pikiran saya itu. Dan saya itu kalau sholat itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, tapi itu nggak khusyuk, Ustaz. Gimana tuh? Oh, tayyib, tayyib. Gimana solusinya, Ustaz? Tolong kasih tahu saya, Ustaz, supaya sholat saya itu khusyuk, Ustaz, gitu. Ya. Gini, Khairi. Setiap kita melakukan perbuatan, pasti itu mungkin ada rasa futurnya. Kan kata Nabi kan gitu, inna likulli amalin sitro. Setiap perbuatan amalan yang kita lakukan itu pasti pernah merasakan kita ada saat rajinnya. Terus walikulli sitrotin fatro. Dan setiap ada masa rajin pasti ada rasa futur. Itu udah biasa. Kenapa? Karena kita itu manusia kan. Wa khuliqal insanu dhaifan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita itu manusia yang lemah, jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Jika kita ingin khusyuk, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, coba kita renungin Allah Subhanahu wa taala saat menciptakan kita. Kita lahir dari rahim ibu kita udah dalam keadaan muslim. Jadi orang muslim itu anugerah terbesar bagi kita. Lah, saat kita tahu kita sudah menjadi orang muslim, terus Allah kasih makan, Allah yang mengatur rezeki kita dari sejak kecil sampai sekarang dewasa kayak gini. Lah, seharusnya saat Allah coba memerintahkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan kalian dari jin manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan ya. Lah, saat itu perintah dari zat yang orang yang pernah berbuat baik kepada kita dari selama seumur hidup, kita harus laksanakan, kan ya. Lah, tapi saat Allah memerintahkan kita itu bukan sebagai sebuah beban bagi kita, toh itu untuk kebahagiaan kita sendiri. Coba kita renungin, mungkin amalan itu udah berjalan lama, beda dengan amalan baru, kita tahu keutamaannya. Mungkin kita pas melaksanain masih bebannya kita itu ringan, terus merasa senangnya tinggi, soalnya kita udah punya berharap, karena jiwa kalau udah berharap itu sudah senang walaupun belum mendapatkan apa yang diarahi. Nah, coba kita kalau pengen sholat kita khusyuk, ya kita mulai dari awal saat ada azan berkumandang, maka coba kita jawab azan tersebut gimana maknanya, kita renungin itu. Saat kita jawab, disitulah kita memulai awal yang baik untuk kelanjutan sholat, agar sholat kita khusyuk, kan. Lah, terus kita wudhu, kita perbaiki wudhu kita. Kenapa? Karena setiap tetesan air yang setelah kita wudhu itu bakal keluar dosa-dosa kita, kan. Itu kata Nabi. Setelah itu coba kita masuk masjid, terus melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi amalan itu apa, walaupun itu nggak diberitahu apa keutamaannya itu apa, tapi setidaknya kita udah mulai sesuatu yang berat, nanti sholat itu dengan sesuatu yang baik, dengan sholat tahiyatul masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, musta'inu bis-sabri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wa innaha, hanya ini domirkan kembali ke sholat. Makanya sholat itu lebih berat daripada sabar. Makanya kita harus benar-benar berdoa kepada Allah biar dimudahkan kita sholat. Lah, untuk apa kita merenungi tersebut? Lihat, Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Saat mereka sholat, mereka meyakini bahwa itu mungkin jadi sholat terakhir mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Jadi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang jika kita ingin khusyuk dalam sholat, yakini kalau itu sholat terakhir bagi kita. Gimana lagi kalau kita nggak bisa sholat? Itu saat-saat kita terdekat dengan Allah, apalagi saat sujud. Lah, cobalah kita itulah mainkan gimana. Terus kita saat masuk masjid, kita ingat keutamaan shaf pertama. Makanya kita bergegas untuk menjawab panggilan azan biar kita dapat shaf pertama, kan ya. Innal malaikata yusholluna ala sufil awal. Sebenarnya malaikat itu bersolawat. Bersolawatnya malaikat itu apa? Mendoakan ampunan untuk orang-orang yang berada di shaf awal. Lah, kita apa nggak pengen didoakan malaikat, ditambah lagi diminta ampunan. Malaikat kan
nggak pernah menyelisih perintah Allah. Kalau berdoa kita harus terkabul kan ya. Makanya kita pengen. Nah itulah sebuah renungan yang mungkin bisa membantu kita. Ana juga antum mungkin masih bisa bersemangat lagi untuk bisa lebih khusyuk. Ya, namanya manusia kita kan ya. Apalagi harus setan itu selalu mengganggu di waktu kita. Lah mungkin gitulah yang bisa saya nasihati untuk diri saya pribadi dan untuk antum. Iya, Tad. Udah, jazakallahu khairan Tad ya. Makasih Tad ya. Sama-sama. Iya, kumah. Jazakallahu khairan ya. Ya, iya. Bismillah, mudah-mudahan saya khusyuk lagi Tad. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, serta komen di bawah ini, share.